Bab selanjutnya yang akan kita pelajari itu adalah tentang gelombang berjalan. Nah, di bab ini yang harus kalian bisa adalah satu, menginterpretasikan persamaan gelombang berjalan. Jadi dari satu persamaan kalian harus bisa menentukan seluruh besaran gelombang, ya, panjang gelombang, periode, frekuensi, cepat lambat. Ada juga nanti fase yang nanti kita akan bahas. Kemudian yang berikutnya yang harus kalian bisa adalah sebaliknya. Jadi dari satu gambar gelombang, nah kalian harus menyusun persamaannya. Mari kita perhatikan animasi gelombang tali ini. Titik-titik hijau pada tali dari kiri ke kanan saya beri nama titik A, B, C, D, E, F, dan G. Saya akan getarkan titik A satu kali. Kalian perhatikan gelombang yang terbentuk pada tali. Saya akan getarkan sekali lagi. Perhatikan titik A, B, C, D, E, dan seterusnya. Nah, bisa kita lihat ketika A mulai bergetar, B belum ikut bergetar. Karena getaran merambat ke kanan, maka B akan bergetar setelah A. C akan bergetar setelah B. D bergetar setelah C, dan seterusnya. Sekarang saya akan getarkan titik A terus-menerus. Ketika A telah bergetar misalnya selama 5 detik, apakah titik B juga 5 detik? Tentu saja tidak. Karena tadi ketika A sudah bergetar, B belum bergetar. Kenapa? Karena getaran perlu waktu untuk merambat dari A ke B. Kalau sudah tiba di B getarannya, barulah B mulai bergetar. Begitu juga dengan titik C. Apakah ketika titik B sudah bergetar, titik C langsung ikut bergetar? Tentu saja tidak. Perlu waktu untuk getaran merambat dari B ke C, dan seterusnya untuk titik D, E, dan yang lainnya. Seandainya kita ambil gampangnya, jauhnya titik-titik hijau ini masing-masing 1 detik. Maka ketika titik A misalnya sudah bergetar selama 5 detik, berarti titik B sudah bergetar selama 4 detik. Titik C sudah bergetar selama 3 detik. Titik D 2 detik. Titik E 1 detik. Pada saat itu berarti titik F belum bergetar. Sekarang kita akan menyusun persamaan simpangan untuk titik-titik yang ada pada tali. Setelah A bergetar selama T detik, maka persamaan simpangan titik A adalah Y sama dengan A sin omega TA. Persamaan simpangan bentuk seperti ini, Y sama dengan A sin, sudah kita bahas di bab GHS, ya, gerak harmonik sederhana. Persamaan simpangan untuk titik B tentu saja YB sama dengan A sin omega TB. Gelombang merambat dengan kecepatan V. Titik B berada pada jarak XB dari A. Artinya, gelombang perlu waktu nih untuk merambat dari A ke B. Berapa lama? Ya, sebesar jarak dibagi kecepatan. Ya. Waktu untuk merambat dari A ke B itu berarti XB dibagi V, sehingga TB
adalah TA dikurang XB per V. Jadi ini seolah-olah adalah waktu delay-nya XB per V ini. Nah, jadi persamaan simpangan untuk titik B adalah A sin omega TA min XB per V. Sekarang kita lihat titik C. Titik C berada sejauh XC dari A, cepat rambat gelombang tetap V, persamaan simpangan untuk A adalah YA sama dengan A sin omega TA, simpangan untuk C adalah Y sama dengan A sin omega TC. Nah, sama seperti tadi, gelombang perlu waktu untuk merambat dari A ke C. Berapa lama? Jarak dibagi kecepatan, XC dibagi V, sehingga TC sama dengan TA min X per V. Jadi persamaan simpangan untuk titik C A sin omega TA min XC per V. Nah, sekarang kita lihat satu lagi, titik E yang berada sejauh XE dari A, ya, dari sini. Kecepatan gelombang tetap V, berarti gelombang perlu waktu sebesar XE per V, ya. Persamaan A Y sama dengan A sin omega TA. Titik E simpangannya Y sama dengan A sin omega TE. Nah, sehingga persamaan simpangan untuk titik E adalah Y sama dengan A sin omega TA min XE per V, ya, karena gelombang perlu waktu sebesar X per V untuk merambat dari A. Nah, jadi dari penjelasan di atas kita bisa tarik bentuk umum persamaan simpangan, ya, untuk semua titik yang ada di tali, ya. Nah, kalau kalian perhatikan tadi bentuknya pasti Y sama dengan A sin omega TA min X per V, ya. Sekali lagi, X per V itu adalah waktu delay-nya, ya, waktu untuk getaran merambat dari A ke X, ya, dari A ke titik X, ke titik yang berjarak X dari A. V adalah cepat rambat gelombang. Nah, bisa saja yang menjadi titik acuan itu bukan sumber getar, ya. Kita ambil gambar yang tadi, A-nya kan sumber getar, titik yang pertama kali bergetar, titik lain bergetar setelah A, karena kan gelombangnya merambat ke kanan. Nah, misalnya kita mau ambil acuan titik D, nah, maka persamaan simpangan untuk titik D, ya, YD sama dengan A sin omega TD. Nah, untuk semua titik yang ada di kanan D itu kan berarti bergetar setelah D, ya, bergetar setelah D. Jadi persamaannya A sin omega TD min X per V, ya. Sekali lagi ini waktu delay-nya. Nah, tapi untuk titik-titik yang ada di sebelah kiri dari D itu berarti kan bergetar duluan. Nah, karena bergetar duluan, jadi persamaannya Y sama dengan A sin omega TD plus X per V. Ya, jadi X per V ini adalah selisih waktunya. Demikian materi untuk hari ini. Selamat belajar, selamat mencoba latihan soal yang mana nanti akan diberitahu lebih lanjut. Terima kasih atas perhatiannya. Tuhan memberkati.